namanya Yesus. Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus. Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus. Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia Sumeneb, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, puji Tuhan. Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema kemenangan di dalam kekristenan yang akan disampaikan oleh Ibu Erlina Tan. Selamat mendengarkan. Para pendengar di mana saja siaran ini bisa didengar, selamat pagi, selamat mendengarkan khotbah dengan tema kemenangan di dalam kekristenan. Tentu Anda tahu bukan akan manisnya kemenangan. Entah menang dalam sebuah pertandingan atau perlombaan, tapi satu hal yang pasti, semua kemenangan menimbulkan sebuah perasaan yang sama, yaitu gembira dan senang. Sebaliknya, Anda mungkin juga lupa rasanya ketika Anda gagal. Anda akan merasa sedih, kecewa, kesal, jengkel, juga mungkin Anda juga akan merasa malu dan marah. Apa yang Anda lakukan seolah semuanya tak ada artinya. Mungkin Anda berpikir kemenangan yang paling didambakan adalah ketika semua usaha dan perjuangan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Namun kemenangan bagi orang Kristen yang paling utama adalah ketika mereka dapat menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Saya akan bacakan ayat pokok kita pagi hari ini, terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata demikian, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Ketika Olimpiade Los Angeles di tahun 1984 berlangsung, ada satu nama yang akan selalu dikenang. Dialah Gabriela Anderson dari Swiss.
Hari itu 5 Agustus 1984 cuaca sangat panas. Suhu mendekati 32 derajat Celcius. Gabriela mengalami dehidrasi ketika ia hampir mencapai finish. Kelelahan, rasa sakit, serta kram membuatnya sempoyongan dan tak bisa mengontrol langkahnya. Panitia berusaha menghentikan dan meminta untuk tidak melanjutkan pertandingan. Namun Gabriela memaksakan dirinya menuju selesai. Pada lomba tersebut akhirnya ia finish pada urutan yang ke-37. Meskipun tidak menang dan mengangkat trofi lari maraton, namun Gabriela disebut sebagai pelari maraton terbaik yang mencapai garis finish. Ia tidak menang, namun ia tidak berhenti berlari. Kisah Gabriela mengajarkan semua orang untuk tetap berjuang hingga akhir tujuan. Lebih dari kemenangan, menyelesaikan pertandingan itulah golnya. Kemenangan terindah tidak terletak pada hasilnya, melainkan usaha itu sendiri. Seperti Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata, akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Ingat, kemenangan bukan melulu tentang menjadi juara ataupun mendapatkan hasil yang terbaik. Jika Anda sudah melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan Anda tetap mendapatkan promosi, tapi bukan berarti Anda gagal. Anda tetaplah menang karena Anda sudah berusaha sebaik-baiknya. Demikian pula sebagai orang Kristen, hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Ada kalanya kita jatuh pada dosa yang pertama, atau kita menginginkan sebuah dosa dan kita jatuh oleh karena kelemahan kita. Namun ingat, kejatuhan itu tidak menandakan sebuah kegagalan. Kembalilah berdiri, kuatkan hatimu, kuatkan dirimu, dan teruslah berusaha dan berjuang sampai garis finish, sampai langkah yang terakhir, sampai Tuhan datang kembali. Kemenangan bagi orang Kristen yang kedua adalah kemenangan iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Suatu hari saya menegur seorang teman karena perilakunya yang kurang baik. Tiba-tiba teman saya memusuhi saya. Kami tidak saling bertegur sapa, bahkan ketika kami bertemu, ia tidak menyapa saya. Meskipun perbuatan baik saya tidak disambut dengan baik, tapi saya tidak marah. Saya tidak kesal ataupun merasa kecewa. Sepulang peristiwa tersebut, saya tetap merasa gembira karena saya telah menang. Saya merasa senang karena saya berhasil mengalahkan musuh terbesar dalam diri saya, yaitu ego saya. Saya mampu menegaskan hati dan melakukan hal yang benar, yang bukan atas perintah saya sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan. Yang terpenting, saya telah mengalahkan dunia. Saya telah mengalahkan rasa jengkel, rasa kesal, dan rasa marah saya. Iman saya untuk melakukan hal yang benar telah memberikan kemenangan kepada saya. Sama halnya jika Anda membantu seseorang karena Anda mencintainya, namun ternyata orang tersebut malah balik menyerang Anda. Anda kecewa, Anda sedih, namun Anda tidak harus membiarkan. Anda terus-menerus membiarkan kekecewaan itu terus bertumbuh dan berkembang menjadi akar kepahitan. Anda perlu menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan tetaplah percaya bahwa Tuhan akan membalas semua kebaikan Anda. Anda tidak membalas apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Anda.
tetapi Anda justru tetap mencintainya sambil berharap suatu hari nanti teman Anda akan mengerti betapa Anda mencintainya dengan hati yang tulus. Inilah arti kemenangan iman. Anda tidak membiarkan kedagingan Anda atau ego Anda menguasai Anda. Sebaliknya, iman Anda berhasil mengalahkan kedagingan tersebut. Yang ketiga, kemenangan bagi orang Kristen memiliki makna sebagai kemenangan atas dosa dan manusia lama. Yohanes 12 ayat 24, Aku berkata demikian kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kematian Yesus membawa keselamatan bagi umatnya. Karena dengan demikian dosa-dosa mereka dapat dikalahkan. Siapapun yang percaya kepada Yesus akan mendapat kehidupan yang kekal dan menjadi manusia baru. Wafatnya Yesus jelas sebuah kemenangan yang epik. Demikian juga ketika Anda percaya kepada Yesus, Anda dapat mematikan, Anda diberi potensi untuk mematikan dosa-dosa dan manusia lama Anda. Anda pun akan dihidupkan kembali dalam kehidupan yang baru. Artinya, Anda telah menang. Karena Anda bukan lagi Anda yang lama, tetapi Anda telah menjelma bersama-sama dengan Yesus menjadi Anda yang baru. Manusia yang baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu itu, maka kamu akan hidup. Haleluya, saya tidak akan lupa hari ketika saya dibaptis. Hari itu merupakan hari yang penuh kemenangan dalam hidup saya. Karena saya telah menyerahkan hidup saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saat itu saya berkomitmen di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan, saya akan mengiring Yesus sampai saya bertemu dengannya di dalam kerajaan surga nanti. Dan sejak hari itu, saya dengan mudah dan gampang mengalahkan dosa-dosa di dalam diri saya. Dosa kelicikan, dosa kesombongan, pikiran-pikiran yang kotor dan jahat yang dipenuhi dengan kemunafikan, serta sifat pendendam dan sulit mengampuni. Semuanya oleh karena kuasa iman di dalam Kristus Yesus bisa saya patahkan dengan mudah. Lihat, kemenangan yang sesungguhnya bukanlah sebuah kemenangan yang Anda peroleh dengan begitu saja. Tetapi mungkin Anda harus melewati begitu banyak kegagalan, serangkaian perjuangan, bahkan pergumulan jatuh bangun di dalam hidupmu. Namun, jika kamu tetap berdiri teguh dan terus melangkah dengan iman, dengan kepala yang tegak, dan memandang terus hanya kepada Yesus Kristus, maka pada akhirnya kemenangan bukan hanya soal perjuangan ataupun mendapat hasil yang terbaik. Ketika kita mampu menyelesaikan pertandingan yang baik, teguh dalam iman, dan juga mengalahkan dosa-dosa, semua itu pun merupakan kemenangan yang sangat indah. Ketika Anda mulai lelah, Anda mulai pusing, Anda merasa tak kuat lagi dan tak berdaya, jadikan semboyan ini sebagai inspirasi di dalam kehidupanmu. Ingat,
perjuangan Anda belum selesai. Percayalah tetap kepada Yesus, Anda masih bisa menang. Sekianlah dahulu perjumpaan kita. Selamat hari Minggu disertai doa dari studio. Tuhan memberkati semua pendengar. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dikatakan hidup ini adalah suatu perjuangan. Hidup ini adalah suatu proses. Dan hidup ini adalah suatu perjalanan. Mari apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah kita putus asa, kita tetap bersemangat, harap terus pada Tuhan, tetap berserah pada Tuhan, dan di dalam Dia kita pasti akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian yang berkata, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Kebesaran-Mu Tuhan. kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kita akan terus melanjutkan pujian kita dengan satu pujian yang berkata hanya satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan kita Yesus.
satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Satu nama yang besar, Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. satu nama yang besar, Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. tak terbatas. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Di
segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Karena kita memiliki Yesus. Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, Yesus Allah yang perkasa. Tidak usah kita takut, jangan pernah kita kalah, kita harus maju terus karena kita memiliki Yesus. Tak pernah ragu akan kesetiaan. Dia yang memegang hidup kita, Dia yang menuntun kehidupan kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau turun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau turun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku,
berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan. Dalam kita menjalani hidup ini, mungkin kita merasa resah, mungkin kita merasa tidak kuat, mungkin kita merasa tidak ada jalan keluar. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, jangan pernah menyerah. Kita tidak perlu takut karena kita selalu memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Allah yang selalu ada buat kehidupan kita. Mari sama-sama kita terus kuat di dalam Tuhan. Kita akan katakan, ku tidak akan takut sebab Kau besertaku. Ku tidak akan bimbang sebab Engkau adalah Allahku. Haleluya. Puji Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. katakan dengan penuh iman, ku tidak takut. Ku tidak takut Haleluya. sebab Kau besertaku. Tidak bimbang, Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus
pendengar sekalian yang terhormat dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku